Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore pemirsa RCTV Laka Padane. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita berjumpa kembali dalam program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali mari mengaji. Luar biasa antusias dan semangatnya para jamaah daripada Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung dalam kegiatan Cirebon Mengaji di episode Ramadan kali ini. Dan tentunya untuk pemirsa semuanya, jangan lupa saksikan terus program kami di acara Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon, yang insya Allah akan menemani pemirsa semuanya RCTV Cirebon dalam rangka selama di bulan suci Ramadan ini. Baik, di kesempatan sore kali ini kita akan membahas tema Ramadan Syahrul Tarbiyah. Dan tentunya kepada pemirsa semuanya kami persilahkan juga untuk ikut mengaji ya, ikut membaca apa yang akan diulas di kegiatan tema kali ini. Dan kepada jemaah sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau Kang Sigit Nur Hendi. Selamat sore Kang Sigit. Alhamdulillah sehat ya Kang Sigit ya. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Kang Sigit. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah salah satu pimpinan dari Bajnas Kabupaten Cirebon. Untuk pemirsa, kita untuk tema kali ini daripada Ramadan Syahrul Tarbiyah ini akan membuka ayat Al-Quran di surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, untuk pemirsa, kami persilahkan untuk membuka ayatnya terlebih dahulu. Dan untuk jemaah, kami juga silakan untuk membuka Al-Qurannya, terutama di surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan pemirsa semuanya, RCTV Laka Padane, apa salahnya kita membaca Al-Quran ya? Karena satu huruf daripada bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini akan bernilai pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tetap untuk bisa membaca Al-Quran bersama kita di program Cirebon Mengaji. Baik, sebelum melanjutkan ke tema, kami persilahkan kepada jamaah yang dipimpin oleh Kang Asep ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 untuk dibacakan bersama-sama. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Baik, terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran di surat Al-Mujadalah ayat 11 untuk tema sore kali ini, yaitu Ramadan Syahrul Tarbiyah. Dan untuk pemirsa semuanya, barangkali ternyata bacaannya terlalu cepat ya, silahkan bisa diulang kembali sambil mengikuti penjelasan-penjelasan yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kang Sigit di kesempatan kali ini. Dan tentunya nanti kita buka termin pertanyaan. Pemirsa barangkali ada yang mau bertanya, silahkan nanti bisa hubungi kolom chat di bawah ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Sigit Nur Hendi untuk mengulas nih ayat tentang Al-Mujadalah daripada Ramadan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan ya Kang Sigit ya. Insya Allah akan dikupas tuntas bagaimana materi-materi tentang bulan penuh dengan pendidikan ini. Kepada beliau kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun berada, dan juga para jamaah Yayasan Islam Perguruan Al-Mumtaz Karangsembung. Alhamdulillah kita senantiasa masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini tema terkait dengan Quran surat Al-Mujadalah 11, di mana Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ini mendidik umat Islam secara langsung dengan berpuasa. Ya. Pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Aktivitas para sahabat dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Ramadan yang bulan yang sangat kondusif ini dan mendukung umat Islam untuk dapat melakukan aktivitas pengkajian ilmu agama, yang dimana setan biasa menggoda manusia ini dibelenggu oleh Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa tukhallu fi syayatinu fi, dan setan-setan pun dibelenggu. Kita dapat melakukan aktivitas pendidikan ini dengan berbagai macam cara. Ada yang mengikuti kajian di kuliah subuh, ada yang melakukan kajian tematik, ada yang melakukan kita dengan membaca langsung ketika kita ada keterbatasan waktu. Tahan sebentar ya Kang Sigit ya, karena kita akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya terkait Ramadan Syahrut Tarbiyah. Untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, tetap di channel program Ramadan di sore kali ini. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Mari mengaji. Baik, kembali lagi dalam program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, yang selalu menemani pemirsa RCTV di kesempatan sore kali ini selama bulan suci Ramadan. Dan tentunya jemaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz dan peserta RCTV dimanapun Anda berada, kami persilakan kepada seluruh jemaah dan kepada peserta untuk membuka ayat suci Al-Quran di kesempatan tema kali ini terkait pembahasan daripada Ramadan Syahrut Tarbiyah, yang akan melanjutkan penjelasan sebelumnya terkait prolog pertama ya yang sudah disampaikan oleh Kang Sigit Burhendi. Maka untuk Kang Sigit dilanjutkan penjelasan selanjutnya. Baik, ada beberapa keutamaan dalam talabul ilmi ini, khususnya ilmu agama, terlebih di bulan Ramadan ini yang merupakan syahrut tarbiyah. Yang pertama adalah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana dibacakan oleh para jamaah, yarfa'illahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajah. Siapakah di antara kita yang tidak ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah? Semua orang yang beriman tentu menginginkannya, dan derajat yang tinggi itu bisa diraih dengan dua syarat, iman dan ilmu ya. Jadi menurut pendapat seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Kasqalani, ketika menjalankan alat ini dalam Fathul Bari mengatakan derajat yang tinggi memiliki dua konotasi. Yang pertama adalah makna secara maknawiyah di dunia, yakni memperoleh kedudukan yang tinggi. Juga makna yang kedua adalah kita akan mendapatkan derajat di akhirat kelak, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama ketika kita menuntut ilmu, lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syarat untuk menjadi generasi Arabani ya. Yang kedua ini adalah syarat menjadi generasi Rabbani,
Seperti hanya dalam Al-Quran jelaskan dalam Quran surat Al-Imran 179, kunu rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa rabbani ini adalah orang yang bijaksana, alim dan penyantun. Sementara menurut Al-Hasan adalah rabbani adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Jadi orang yang menuntut ilmu bisa menjadikan jalan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Yang ketiga, keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu adalah dia akan mendapat sebagai sumber kebaikan. Mayuridillahu bi khairan faqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya untuk urusan agama. Jadi keutamaan ilmu itu pengetahuan, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini banyak kesempatan kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam hal menuntut ilmu, untuk kita hadir di dalam majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya. Apakah menuntut ilmu itu dapat memudahkan kita untuk menuju surga? Tentunya harapan kita adalah supaya kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Tapi tahan dulu Kang Sigit sebelum kita jawab pertanyaan ini. Pemirsa RCTV Lakapadane tetap ada di channel program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji. setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Pemirsa RCTV Lakapadane kembali berjumpa kembali di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji. Luar biasa di kesempatan sore kali ini nampaknya ya jamaah di sini dari Yayasan Perguruan Islam Al Mumtaz sangat semangat sekali. Dan tentunya harapan kami juga pemirsa RCTV Lakapadane juga semangat untuk beraktivitas dan mengikuti kegiatan program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kita lanjut di tema selanjutnya Kang Sigit nih. Ini ada pertanyaan dari jamaah kita ini. Bagaimana supaya thalabul ilmi ini, menuntut ilmu ini menjadi program untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentunya harapan kita semuanya Kang Sigit. Monggo Kang Sigit untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah menuntut ilmu itu dapat memudahkan seseorang untuk masuk surga? Ya, sangat memudahkan dan sangat bisa sekali. Karena menuntut ilmu itu berarti kita adalah mempelajari akan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kita akan memahami hak-hak Allah, bahkan kita mengetahui rahasia-rahasia syariatnya. Maka dengan seorang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. Jadi menuntut ilmu merupakan bagian daripada salah satu jalan untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus menggali sesuatu apa yang tersimpan di dalam alam semesta ini untuk kita senantiasa pelajari. Bahkan di dalam hal ilmu-ilmu agama kita akan mengerti apa itu perintah-perintah Allah, mana itu larangan-larangan Allah. Dengan ilmu itu seseorang memahami hak-hak Allah. Jadi menuntut ilmu memiliki derajat yang sangat tinggi ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan jalan menuntut ilmu ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Sigit.
insya Allah ya kita sangat gamblang sekali mendapatkan penjelasan daripada jawaban Kang Sigit terkait untuk mempermudah jalan kita menuju surga. Kang Sigit mohon untuk memberikan ringkasan materi kegiatan di tema kali ini Ramadan Syahrut Tarbiyah agar kita semua bisa mengambil konklusinya dengan mudah untuk bisa dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Mangga Kang Sigit. Terima kasih. Di dalam bulan Ramadan ini kita dapat memanfaatkan berbagai kajian untuk menuntut ilmu yang ada di lingkungan kita, baik di masjid, di musola ataupun di majelis-majelis ilmu. Bisa ceramah tarawih, bisa kuliah subuh atau kajian-kajian asar dan sebagainya. Di dalam kita untuk berupaya senantiasa tidak berhenti untuk menuntut ilmu lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Yang telah saya sampaikan bahwa ada banyak keutamaan dalam talabul ilmi ini. Yang pertama adalah Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Ya, jadi itu tidak perlu khawatir ketika untuk dalam hal pendidikan perlu adanya sebuah pengorbanan, tapi insya Allah kita akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang kedua, dengan menuntut ilmu itu adalah syarat menjadi generasi yang rabbani, yang ahli ibadah dan ahli taqwa. Yang ketiga, bahwa keutamaan thalabul ilmi ini adalah sumber dari segala kebaikan. Bahwa kita ingin mengetahui sesuatu ibadah, pasti kita harus tahu ilmunya. Kita mau melakukan urusan dunia, kita harus tahu ilmunya. Kita ingin melakukan hal keduanya, ya kita harus tahu ilmunya. Maka ilmu ini adalah sebagai sumber kebaikan. Dan yang keempat, sesuai dengan pernyataan tadi, bahwa menuntut ilmu itu dapat memudahkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kang Sigit atas materi yang sangat luar biasa gamblangnya gitu ya. Tentunya kita juga masih banyak yang ingin bertanya terkait Ramadan Syahrut Tarbiyah. Alangkah baiknya pemaparan materi kali ini bisa memberikan sebuah wawasan untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan Ramadan ini menjadi lebih baik dan menjadi istiqomah untuk melaksanakan kegiatan Ramadan penuh dengan kegiatan yang positif. Baik pemirsa RCTV Laka Padani dimanapun Anda berada, tentunya program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon ini selalu menyertai dan membersamai pemirsa semuanya dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kegiatan yang sama dan di jam yang sama. Terima kasih. Dalam program Cirebon Mengaji Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Assalamualaikum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.